Kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi pria miskin. Versi Kauri TV, episode 31. Akan saya tanyakan kepada ayah perihal tuduhannya. Kalau dia mengada-ada, akan ku benci seumur hidupku. Tapi jika benar, akan ku cintai sampai kapanpun. Di lain tempat, di lain waktu, Pak Lurah bersama para stafnya merayakan atas keberhasilannya. Sudah menakut-nakuti keluarga sang pemuda yang mendekati putrinya itu. Jam demi jam pun berlalu. Waktu sore pun telah tiba. Pak Lurah pun pulang ke rumahnya. Di sana sudah ditunggu putrinya. Pak Lurah pun mengucapkan salam. Namun putrinya itu tidak menjawab salam dari ayahnya itu. Lalu Pak Lurah bertanya, "Kamu kenapa putriku? Ada masalah apa?" Tanya Pak Lurah. Putrinya pun tidak membuang-buang kesempatan. Dia langsung berkata, "Selama ini, ayah selalu mengajariku perihal kejujuran, sopan santun, dan lain sebagainya. Aku mohon sama ayah, jawab pertanyaanku dengan jujur. Apa benar, ayah sudah merusak rumah Arman?" Tanya putrinya. Ayahnya pun bingung, apa yang dimaksud putrinya itu. Karena Pak Lurah benar-benar tidak tahu perihal nama pemuda itu. "Arman siapa?" tanya ayahnya. Dengan penuh kebingungan, "Arman pacarku," jawab putrinya. Pak Lurah pun menjawabnya dengan sejujur-jujurnya bahwa dirinya sudah merusak rumah Arman. "Oh, itu, iya nak, apa yang kamu katakan itu benar. Tapi kamu tahu dari siapa?" tanya ayahnya. Namun sebelum menjawab pertanyaan tersebut, putrinya bertanya kembali, "Apa benar, ayah mengancam orang tuanya akan merusak rumahnya kembali jika Arman masih berhubungan denganku? Dan apa benar, ayah juga yang memintanya agar saya dan Arman putus?" "Iya nak, semua itu benar," jawab ayahnya. Putrinya pun sangat kecewa sekali dengan sikap arogan ayahnya itu. "Bukankah ayah selalu mengajariku tentang kebaikan, mengajariku tentang rendah hati, mengajariku tentang saling menghormati kepada sesama? Tapi kenapa ayah sendiri yang melanggarnya?" tanya putrinya. Pak Lurah pun terdiam, tidak berkata sepatah kata pun. Setelah diam beberapa menit, lalu Pak Lurah bertanya, "Sebenarnya, kamu tahu dari mana?" tanya ayahnya dengan nada pelan. Lalu putrinya menyahut, "Arman sendiri yang bilang, dia datang ke sini dan memutuskan hubungan ini. Dia mengakhiri semuanya. Ini semua keinginan ayah kan? Dan keinginan ayah sudah tercapai. Dia sudah memutuskanku dan meninggalkanku. Tinggal satu lagi ayah. Ayah belum membunuhku. Silakan bunuh aku ayah. Aku nggak sanggup bila hidup tanpa dia. Ini sama aja. Ayah sudah membunuhku secara perlahan-lahan. Tapi pasti," kata putrinya sambil lari menuju ke kamarnya. Karena sangat kecewa sekali dengan jawaban ayahnya, Pak Lurah pun tersenyum. Dia merasa senang karena pemuda itu sudah memutuskan putrinya. Sedangkan gadis tersebut, setibanya di kamar, dia pun langsung terbaring sambil air matanya bercucuran ke tempat tidurnya. "Tidak kusangka, ayah sejahat itu. Maafkan aku mas. Maafkan ayahku. Maafkan keluargaku. Aku kira, kamu itu memfitnah ayahku. Tapi ternyata, sedikit pun, kamu tidak pernah berbohong denganku. Semua ucapanmu benar mas. Aku janji, aku akan terus mencintaimu. Sampai kapanpun. Karena dirimu, laki-laki yang paling jujur dan setia selama ini. Maafkan aku, pasti kamu kecewa denganku. Karena tadi, aku tidak mempercayaimu. Malam ini juga, aku harus menemuinya, dan aku harus meminta maaf," kata gadis itu. Akhirnya, sekitar jam 8 malam, dia menulis sebuah catatan bahwa dirinya pergi, mau berangkat ke kampus, dengan tulisan, "Ayah, Ibu, maafkan aku tidak pamit sama kalian berdua. Malam ini, saya pergi ke kos-kosan. Karena besok, saya masuk kuliah," kata gadis itu, yang tercantum dalam catatan tersebut. Hingga akhirnya, kedua orang tuanya pun
tidak mencari putrinya lagi, karena dirinya sudah tahu kalau putrinya itu pergi untuk kuliah. Namun, gadis itu membohongi kedua orang tuanya. Sebenarnya, dia pergi hanya untuk menemui kekasihnya. Malam-malam, rumah Arman ada yang mengetuk pintunya. Gadis itu mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Sepertinya suara putrinya Pak Lurah. Kemudian ibunya Arman pun langsung membukanya. Setelah pintu itu terbuka, sang ibu langsung berkata, "Kamu mau ngapain ke sini? Belum puaskah menyakiti keluargaku?" "Maaf Bu, saya nggak tahu apa-apa. Saya benar-benar tidak tahu kalau ayahku itu sudah mengancam ibu." "Ibu, Arman mana? Saya pengen bicara dengan dia." Namun, sang ibu itu tidak mengizinkannya untuk berbicara dengan Arman. Ibu itu malah mengusirnya agar pergi dari tempat tersebut. "Ibu, aku jauh-jauh datang ke sini hanya ingin bertemu dengan Arman. Saya ingin menjelaskan sesuatu, dan saya ingin minta maaf padanya. Karena aku sangat mencintainya Bu. Kalau bukan karena cinta, saya nggak mungkin datang malam-malam ke sini." Namun, sang ibu pun tetap mengusirnya. Arman yang di dalam pun mendengarkan percakapan kekasihnya dengan ibunya. Karena rasa cintanya, akhirnya Arman pun keluar. Namun, dia tetap menjaga perasaannya. Dia pura-pura sudah tidak mencintainya lagi. "Kamu ngapain ke sini? Apa kamu pengen ayahmu datang ke sini dan mengobrak-abrik gubukku ini?" kata Arman. Gadis itu langsung memegang tangan Arman dan berkata, "Maafkan aku Mas. Maafkan ayahku. Tapi kamu jangan giniin aku Mas. Aku sangat mencintaimu," kata gadis itu yang berbicara sambil meneteskan air matanya. Tanpa disadari, Arman pun meneteskan air matanya, dan dia berkata, "Aku juga mencintaimu. Tapi kita dipertemukan bukan untuk dipersatukan. Kita harus terima kenyataan ini, bahwa kita tidak mungkin bisa untuk hidup bersama. Kalau kamu mencintaiku, bawa aku pergi kemanapun kamu mau. Aku nggak bisa hidup tanpamu," kata gadis itu yang terus-menerus berbicara sambil menangis karena takut kehilangannya. Sang ibu pun juga meneteskan air matanya karena tidak tega melihat gadis itu yang memang benar-benar mencintai anaknya. Namun, dia teringat dengan perkataan Pak Lurah bahwa Arman itu tidak pantas bersanding dengan putrinya. Akhirnya, sang ibu pun berkata, "Arman, sudahlah, ikhlaskan dia, suruh dia pulang dan segera pergi meninggalkan tempat ini." Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.